Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada. Pada pertemuan lalu, kita telah membahas dua materi yang menjadi amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Al-Fakir akan menyampaikan, yaitu penghalang atau tertolaknya amal kita. Yang ketiga adalah as-sabru fil amal. Di dalam melaksanakan amalan-amalan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada kesabaran di dalam kita menjalankannya. Nah, di bulan puasa ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang yang penyabar. Dan kalau kita ingin ibadah kita menembus ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita laksanakan, kita kerjakan perintah Allah dengan penuh kesabaran. Tidak ada rasa was-was dan tergesa-gesa di dalam kita menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah dijalankan dengan penuh kesabaran, insya Allah di dalam penunaikan ibadah itu terasa ada ketenangan dan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita melaksanakan ibadah sunnah taraweh, kita laksanakan dengan penuh kesabaran, tentunya tidak mencapai tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi kita laksanakan dengan penuh khusyuk dan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, apakah itu baca Quran, kita laksanakan dengan penuh kesabaran, bukan mencapai target, tapi kita penuh dengan kekhusyuan, ketenangan di dalam kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan, kerjakan ibadah itu dengan penuh kesabaran. Wasabru fi wastihi, adanya kesabaran di dalam kita menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang itu syarat agar ibadah kita, pengabdian kita menembus ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ikhlas fil faragh, adanya keikhlasan di dalam hati kita, adanya kelapangan di dalam kita pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setelah kita menjalankan ibadah apapun itu jenisnya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada embel-embel, tidak ada diikuti dengan hal-hal yang bisa merusak, yang bisa daripada membatalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita melakukan tahajud setiap malam, ada timbul kebanggaan di hati kita. Oh, orang sekampung ini belum ada kayak saya. Jangan kita dengan menghatamkan Al-Quran sebulan atau seminggu bisa hatam, sementara orang-orang nggak ada. Kita bangga dengan hasil upaya ibadah kita kepada Allah. Ini bisa merusak daripada pengabdian, penghambaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bisa gagal dalam kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, ada 4 yang harus kita perhatikan. Agar apa? Agar ibadah kita menembus ars Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dasari amal kita itu dengan ilmu yang mantap. Yang kedua, pasang niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, laksanakan ibadat itu dengan penuh kesabaran
sehingga timbul kehusuan, ketenangan dalam ibadah. Yang terakhir adalah tanamkan keikhlasan setelah kita menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan apa yang dianjurkan oleh ulama kita, sehingga kita bisa amalan kita menembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.